Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Agasta, ingin mensimulasikan aplikasi penggajian karyawan Yayasan Sakurma. Sebelum kita memulai, di sini saya akan menjalankan kelas login frame.java terlebih dahulu. Setelah kelas tersebut berhasil dijalankan, akan ditampilkan modul login. Di sini admin perlu menginput username dan password terlebih dahulu sebelum bisa mengakses aplikasi. Setelah selesai, tekan tombol enter. Lalu di sini ada tampilan modul menu utama yang berisi menu master, transaksi, laporan, dan tentang kami. Menu transaksi terdiri dari data kehadiran, data gaji. Lalu untuk laporan ada laporan karyawan, laporan kehadiran, laporan gaji, slip gaji. Sedangkan tentang kami berisi nama-nama anggota kelompok KKP. Di menu master ada data karyawan, data jabatan, dan data pengguna. Di sini kita akan memulai dari data karyawan terlebih dahulu. Ketika diklik akan membawa admin ke modul data karyawan, di mana di sini bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data karyawan. Di sebelah kanan ada tabel yang berisi data karyawan. Untuk mengedit, klik tombol cari, lalu akan muncul pop-up, dan ketika diklik akan berisi otomatis data karyawan yang dipilih. Klik tombol simpan untuk menyimpan, lalu klik tombol edit untuk menyimpan hasil edit atau penginian. Tombol berikutnya adalah untuk membersihkan field, dan tombol terakhir adalah untuk menghapus. Setelah itu kita ke menu master dan data jabatan. Di sini untuk mengatur struktur jabatan yang ada. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus jabatan yang ada. Jabatan berisi dari kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, uang makan, dan BPJS. Untuk menyimpan tekan tombol simpan, lalu untuk mengedit tekan simpan edit. Untuk mencari ID jabatan, klik tombol, maka datanya akan ditambahkan. Klik tombol reset untuk membersihkan, dan tombol hapus untuk menghapus dari database. Berikutnya kita ke menu master data pengguna. Data pengguna ini untuk mengatur atau menambahkan user yang bisa mengakses aplikasi, atau dengan kata lain login, account login. Untuk menambahkan kita perlu mengisi ID pengguna, nama, lalu username-nya, dan password. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan, klik tombol simpan edit untuk mengedit. Nah, data berhasil disimpan. Lalu tombol yang ini untuk merefresh, dan tombol sebelahnya yang terakhir untuk menghapus data yang ada di tabel atau data yang dipilih dari database. Lalu berikutnya ada menu transaksi. Di sini ada data kehadiran. Data kehadiran ini berisi entry kehadiran per hari dari setiap karyawan. Yang akan dicatat di sini adalah nomor kehadirannya. Nomor kehadiran akan otomatis di-generate oleh aplikasi.
melanjutkan dari nomor kehadiran terakhir. Untuk menambahkan kehadiran kita perlu memilih data karyawannya. Setelah kita pilih, data akan otomatis ditambahkan di field-field tersebut, lalu pilih kehadirannya. Setelah selesai, klik tombol simpan untuk melakukan edit, lalu klik tombol simpan edit. Nah, data kehadiran berhasil ditambahkan. Untuk membersihkan seperti biasa, klik tombol reset, dan untuk menghapus kehadiran, klik tombol hapus. Baik, kita kembali ke menu transaksi, lalu berikutnya ada menu data gaji. Data gaji ini untuk menghitung besaran gaji yang diterima oleh karyawan. Nomor slip gaji ini akan otomatis terisi atau di generate dengan format slip garis miring tahun, garis miring bulan, dan garis miring ID karyawan. Untuk menambahkan, klik tombol yang berbentuk cari ID karyawan. Di sini kita bisa memilih karyawan dari tabel yang ada. Nanti datanya akan otomatis ditambahkan. Jumlah kehadiran masih kosong, gaji pokok kosong, uang makan kosong, BPJS kosong, total gaji kosong. Untuk menambahkannya secara otomatis, maka kita perlu mengklik pada tombol refresh yang ada di sisi kiri. Setelah diklik, akan otomatis mengambil gaji pokok, uang makan, BPJS, jumlah kehadirannya. Juga akan mengisi otomatis ID karyawan di nomor slip gaji. Untuk menghitung total gaji, maka klik tombol hitung gaji, maka akan muncul hasilnya. Untuk menyimpan, klik tombol simpan. Untuk mengedit, klik simpan edit. Di sisinya untuk menghapus atau membersihkan field-field tersebut, dan yang terakhir untuk menghapus entry data gaji dari database. Baik, kita kembali. Lalu ada menu laporan. Di sini laporan data karyawan. Di sini ada tabel data karyawan. Untuk mencetak laporan, klik tombol cetak. Setelah diklik, akan muncul laporan yang bisa di-print. Di sini laporan data karyawan berisi ID karyawan, kode jabatan, nama karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon. Ada tanggal cetaknya 12 Juli 2023. Jika di scroll lagi ke bawah atau di bagian bawah itu ada nama staff yang melakukan atau yang memproses. Oke, kita kembali ke menu berikutnya atau laporan berikutnya. Untuk laporan kehadiran kita perlu memilih range tanggalnya. Tanggal mulai contoh tanggal 1 Juli, tanggal akhirnya kita pilih tanggal 12 Juli. Maka report yang akan di-generate adalah dengan rentang 1 Juli sampai dengan 12 Juli. Di sini ada laporan data kehadiran yang berisi data ID karyawan, nama karyawan, tanggal kehadiran, dan keterangan kehadirannya. Di bagian atas ada periode laporan atau periode kehadirannya, tanggal cetak. Lalu jika di scroll ke bawah ada nama staf admin yang memproses. Kita kembali ke menu atau laporan berikutnya, yaitu laporan gaji. Kita pilih bulannya terlebih dahulu, lalu tahunnya. Setelah itu kita klik tombol cetak. Maka
maka akan ditampilkan laporan data gaji yang berisi data ID karyawan, nama karyawan, kode jabatan, bulan, tahun, dan total gajinya. Di bagian paling bawah ada nama staf admin yang memproses. Kita kembali ke menu berikutnya. Yang terakhir ada slip gaji. Untuk membuat slip gaji kita perlu memilih ID karyawan terlebih dahulu, yang bisa kita pilih dari drop down ini, lalu pilih bulan dan tahun. Setelah itu klik tombol cetak, maka akan ditampilkan slip gaji dengan data-data periode, ID, nama, kode jabatan, nomor slip gaji, tanggal cetak, rincian gaji yang diterima, dan nama staf admin yang memproses. Baik, itulah aplikasi penggajian karyawan yang telah kami buat. Demikian simulasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.